Ya, jadi selamat datang di virtual tech tour GGP Shalom. Ini adalah ruang studio. Ya, itu ada Aceh lagi makan. Jangan. Jadi ini adalah pusat dari live streaming. Ya ini beneran sih. Ya ini jadi ada koako di sini. Ada koger di sini. Lagi pada ngapain? Oh, pura kerja. Iya, mantap. Nah, di sini ada X32 rack. Di sini ada komputer buat mood broadcast mix. Ya, jadi ada lagi yang baru datang. Ada OO, ada Jack. Ya, jadi tugas Anda ngapain? Saya jadi jemaat. Jadi tugas Anda ngapain? Hah? Bobo. Mantap. Akar bobo. Apa? Jadi kembali lagi ini komputer untuk live streaming. Iya, parah sih, oh. Kemarin apa? Oke, jadi di sini kita menggunakan ATEM Mini Pro. Ya. Oke. Nah, di sini adalah semua pusat di mana live streaming akan dijalankan. Di sini kita memakai banyak template untuk live streaming. Copy ke sini aja. Ini adalah bagian belakang dari komputer daripada sistem. Ini adalah network switch yang merupakan jantung dari semua kegiatan di sini. Jadi sistem video di sini menggunakan yang kita namakan NDI, di mana cukup cost efektif untuk deployment di gereja ini. Khususnya karena kita hanya membutuhkan kabel RJ45 Cat6 UTP biasa, dan tidak membutuhkan kabel video misal SDI atau HDMI. Nah, tentunya semua komputer sini akan terhubung ke komputer di atas untuk bagian yang live kepada jemaat menggunakan ini yang kita namakan media converter yang akan mengubah sinyal, mengubah data dari copper menjadi fiber, lalu akan salurkan ke atas. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini ATEM Mini Pro multiview cuman segini, tapi kenapa di behind the scene bisa banyak di multiviewnya? Oh, jadi jawabannya itu ada di sini. Di sini kita ini ada OBS. Jadi OBS lagi terpisah dari live streaming. Jadi dia akan menerima output multiview dari ATEM ini. Dan di sini ditambahkan berbagai macam source lainnya seperti lirik dari atas, tampilan resolume untuk di LED. Juga di sini beberapa output source dari OBS. Nah, fungsinya adalah nanti akan kita lihat di atas. Di atas ada monitor multiview terpisah. Jadi operator lirik di atas dapat melihat apa yang tampilkan pada saat live. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, yang dengan kamera di bawah yang
pegang kameranya di atas, gimana bisa taunya? Nah, sebenarnya ada banyak cara sih, bisa pakai HT yang biasa kalau orang komunikasi. Mana ada contohnya nggak? Nah, bisa menggunakan pakai ini ada HT biasa, sebenarnya bisa pakai ini, cuman kelemahannya ada komunikasinya menggunakan half duplex, jadi cuma bisa satu ngomong, yang lainnya mendengarkan, jadi nggak bisa banyak orang berbicara sekaligus atau berbicara sekaligus. Nah, jadi di sini sebenarnya solusi yang bagusnya ada menggunakan sistem intercom sendiri, tapi karena costnya sedikit tinggi, jadi ada alternatif menggunakan sistem berbasis software. Di sini ada banyak, nah di sistem berbasis software juga ada banyak pilihan, misalnya TeamSpeak, juga Mumble, atau banyak sih. Dan sebenarnya pakai Discord juga bisa, cuman Discord karena dia sistemnya cloud based, jadi akan ada sedikit delay, jadi tidak optimal juga komunikasi dengan kamera operator. Di sini yang kita pilih adalah Mumble. Pertama ada dia open source, jadi kita nggak usah, ini full gratis, bisa digunakan dan bisa di host di server sendiri atau di laptop Windows. Nah, jadi kamera operator sendiri dapat mendengarkan atau join dengan cukup menginstal aplikasi di HP dan connect ke jaringan WiFi dengan network yang sama dengan server Mumble itu sendiri. Jadi sistem ini cukup cost efektif dan kita gunakan di sini. Lalu mungkin kemudian adalah kameranya di atas tapi ATM di sini. Gimana cara ngubungin kameranya, kan jauh itu ya. Nah, sebenarnya ada banyak cara. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya adalah kameranya di atas tapi ATM-nya di bawah. Nah, gimana ngubunginnya? Nah, sebenarnya solusi yang umum dipakai mungkin ada SDI, karena dia bisa menjangkau jarak lebih jauh, sekitar 60 sampai 100 meter. Tapi karena ini ATM HDMI base berbasis HDMI, juga karena konverter HDMI SDI cukup mahal, jadi kita menggunakan solusi cost efektif lainnya, yakni extender. Jadi extender ke kabel UTP Cat6 biasa. Nah, jadi konverter ini akan mengubah sinyal HDMI yang lalu akan disalurkan melalui kabel Cat6 UTP. Nah, Cat6 ini kan dia ada 6 ada 4 pair twisted pair. Nah, jadi semuanya itu akan dialokasikan untuk mengirimkan data HDMI dari audio, video, jadi full semua bandwidth 4 pairnya itu untuk mengirimkan data. Kan biasanya kan kalau Cat6 biasa untuk komunikasi network kan dibagi, ada yang untuk menerima data, ada yang menerima data, tapi kalau ini dengan konverter ini jadi full semua bandwidth untuk HDMI, jadi hampir lossless kualitasnya. Ya, walaupun sebenarnya tidak stabil kalau menggunakan SDI, tapi ya untuk cost effective solution cukup stabil. Nah, yang tadi ini ada mixer 32. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa di bawah pakai mixer lagi, nggak pakai audio interface langsung? Nah, karena di bawah ini mixer ini fungsinya bukan untuk ngambil audio aja dari atas, tapi itu salah satu fungsinya, tapi di sini juga karena pakai untuk shooting, untuk menerima audio, untuk routing ke monitor juga. Jadi kita memilih untuk menggunakan mixer saja langsung, tidak pakai audio interface. Nah, lalu audio dari mixer front of house sendiri masuknya lewat mana? Nah, karena kita di sini full ekosistem Behringer, jadi kita dapat menggunakan
protokol Clark Teknik yakni AS50. Nah ini kenapa kita nggak pakai kabel yang ujungnya Ethercon ya. Sebenarnya kita udah coba cukup lancar menggunakan ujung RJ45BH, cuman memang optimalnya ada menggunakan ujung kabel Ethercon khusus langsung untuk menerima audio, tapi so far oke sih. Oke, sekarang kita pindah ke atas. Nah ini di atas daerah panggung. Jadi yang tadi adalah ini transmitter yang tadi converter dari HDMI ke Cat6 UTP. Jadi bisa dilihat ini satu arah karena tadi semua full bandwidth kabel Ethernet dipakai untuk HDMI, jadi bisa satu arah. Nah ini panggung. Terang sekali. Ya ini kita lagi masang kamera ya. Jadi gimana masang kameranya? Super easy. Oh, sangat gampang. Dokumentari. Ya. Nah kan, Ini sebenarnya baru kamera pertama yang church own. Selebihnya masih privately own. Ya, tapi ya memang banyak pilihan kamera yang lain. Tapi untuk kayak lagi cost effective solution ya ini juga future proof juga ya, bisa SDI nantinya kalau kita pindah ke SDI, walaupun memang sensor size-nya hanya 1 inch, jadi kalau kita nantinya akan menggapkan panggung ya mungkin akan sedikit rada noise base-nya, tapi sebagian besar sih yang kita lakukan di sini live-nya tidak gelap sih, lebih ke terang, jadi tidak terlalu terpengaruh juga. Oke, kita ke front of house sekarang. Ya, kita sampai ke front of house. Ya, ini ada Korenat, ada Kohendra ya, lagi ngapain? enggak, saya nggak ngapa. Oh, ngapa-ngapain. Ya, mantap. Ya, ini ada mixer front of house yang mungkin yang tadi sudah dilihat ada di bawah. X32 di bawah akan menerima sinyal audio dari atas ini. Tarik napas dulu, Bang. Jangan lupa intro outro-nya. Siap. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk, bukan banyak cara, maksudnya sebenarnya EYS sendiri bisa dari X32 atau dari S32 yakni stage box kita di split ke S32 di bawah, tapi kita memilih untuk mencolokkannya ke mixer front of house karena jadinya bisa langsung di routing mungkin dari sini, apa yang masuk ke bawah, apa yang diterima di bawah, sama karena jalur kabelnya juga lebih dekat. Mantap. Jadi Anda nge-vlog ini ceritanya apa? Mantap ini. Nah, ini jadi daerah front of house bagian komputer ya. Ini ada 2 komputer, 3 sih, 1 lagi untuk lighting. Jadi di sini kita semua full komputer atau software base, jadi semuanya full software computer base. Ini video processor LED video processor kita. Ini ada ONT atau optical network terminal dari
dari Megavision, yakni ya maaf itu ini lagi siapan untuk hari Minggu, jadi sedikit ramai di sini. Nah, ya balik lagi tadi untuk Megavision ini ONT untuk merubah fiber dari Megavision untuk salurkan ke router kita. Router kita menggunakan router tenda. Nah, di router tenda akan masuk ke network switch. Nah, ini juga network switch ini sama persis dengan yang di bawah, jadi untuk mempermudah troubleshooting dan yang lainnya juga dan lainnya. Nah, jadi network switch ini juga sebagai jantung di sini, karena tadi seperti yang tadi bilang bahwa di sini full semua videonya menggunakan, bukan full maksudnya untuk menyampaikan video dari komputer ke bawah full menggunakan network base, yakni NDI, karena tadi cost efektif. Nah, dari sini sendiri akan keluar ke bawah menuju ini fiber converter. Jadi akan salurkan ke ruangan studio bawah fiber converter ini dari Cat 6 ke fiber. Nah, mungkin ini lebih jelas kali ya, lebih kelihatan. Nah, ini bisa dilihat dia komputer, 2 komputer, 1 laptop. Ini yang multiview tadi kita lihat di bawah, bukan seperti yang di bawah, yakni multiview dari OBS, bukan dari ATM. Nah, seperti yang dibilang tadi, jadi operator kita sendiri dapat melihat apa yang di live sedang ditayangkan. Jadi mereka mengubah pengaturan, misalnya pengaturan lirik, misalnya font atau warna font dari Pro Presenter untuk salurkan ke live streaming secara langsung tanpa harus komunikasi melalui Mumble. Jadi tidak harus maksudnya bolak-balik komunikasi, tinggal langsung melihat multiview di sini. Nah, maka dari itu salah satu fungsi kenapa multiview ada OBS khusus untuk membuat multiview. Nah, ini adalah komputer untuk Resolume. Resolume sendiri ada software manipulasi grafik untuk tampilkan di LED. Ya, dapat dilihat misalnya kita nyalakan yang ini, nah, akan langsung keluar. Mana ya? Nggak ada. Serius? Ya, tuh langsung muncul di multiview. Aduh, kudukat tadi mau kayak kameranya habis. Ya. Itu sama ini sih nggak tahu ya kalau Ya, hubungan eksternal. Ya, ini jack tadi yang di bawah. Oh iya, coba apa? Kalau bisa nafas. Oh iya. Jadi lagi ngapain? Mencari adapter lain juga. Oh iya, mantap. Keluar dari sosial dia. Mantap. Ya, itulah Resolume. Nah, ini Pro Presenter, aplikasi komputer untuk Pro Presenter. Pro Presenter ada aplikasi untuk mengeluarkan lirik yang kita pilih karena fleksibilitasnya untuk merouting berbagai macam tampilan video yang berbeda juga. Masih juga karena kustomisasinya yang cukup banyak. Nah, ini Marvel lagi ngapain? Lagi masuk-masukin buat kebaktian. Mantap. Ya, ini tadi softwarenya untuk menampilkan lirik. Nah, menampilkan lirik juga untuk menampilkan stage display untuk para singer di bawah dapat melihat lirik. Nah, fleksibilitas routing apa yang tadi disampaikan adalah tampilan untuk ke LED bisa dilihat, dan untuk ke live streaming dapat berbeda. Kalau di beberapa software lain mungkin harus membuat satu tampilan yang sama terus di scale untuk berbagai macam tampilan, tapi Mobile dapat membuat tampilan unik sendiri untuk masing-masing output. Bentar, dapat dilihat. Nah, ini ada banyak output. Nah, kita memakai 2 output untuk audience, yang ini tentunya untuk ke Resolume, untuk ke LED.
Ini untuk ke live streaming tampilannya. Nah, jadi kita dapat. Nah, terus untuk stay sendiri kita menggunakan 2. Karena satu lagi untuk masuk ke tampilan multiview sehingga dapat melihat langsung di tampilan multiview. Nah, ini settingan untuk tampilannya. Ini bisa dilihat dapat di customisasi masing-masing bagian slide, apakah mau ditampilkan di OBS atau hanya di atas, hanya untuk ke LED. Masing-masing tim yang berbeda untuk ke live streaming juga ke live dapat dibedakan masing-masing. Jadi cukup fleksibel routing video, tampilan video di di profesional sendiri. Nah, karena ini sistemnya juga mendukung NDI, jadi semuanya itu di routing menggunakan NDI. Nah, dapat dilihat di Resolume sendiri NDI. Nah, jadi full menggunakan network base. Nah, oke. Setelah keseluruhan FOH di atas dan kesibukan setiap hari minggunya. Cukup sibuk. Hari tadi komputer lighting. Ini lighting kita juga menggunakan, tadi sudah dibilang full software base. Ini lighting juga full software base, tidak menggunakan mixing lighting mixer. Pertama karena ya tadi kita mencari solusi yang cost efektif tapi tetap berfungsi bagus. Nah, kedua karena menggunakan software base kita dapat menyimpan berbagai macam cue, juga dapat secara fleksibel membuat sebuah lighting show yang menarik tanpa harus cukup dengan menggunakan mouse. Jadi ya fleksibel menggunakan software. Yang dipakai ada Freestyler. Pertama sekali karena ini gratis, jadi semua bisa menggunakannya, tidak harus membeli lisensi dan berbagai macamnya. Kemudian untuk mengubah sinyal dari software ini menjadi DMX sendiri kita menggunakan adapter ya, sekali lagi cukup cost efektif, yakni UDMX. Nah, dari sini akan salurkan. Nah, dari sini akan salurkan diubah menjadi DMX secara langsung. Satu ininya mendukung 512 channel DMX karena lighting fixture di gereja ini tidak terlalu banyak, jadi kita dapat menggunakan satu ini secara efektif. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa sistemnya full network base untuk sistem video, tidak video juga audio, tidak menggunakan misalnya SDI untuk merouting dan di-routing melalui video router. Nah, mungkin kita akan pindah dulu ke tempat yang lebih tidak terlalu ramai. Nah, yang tadi itu kenapa tidak menggunakan network solusi hardware base? Pertama, sekali lagi kita mencari solusi yang cost efektif karena sistem menggunakan hardware cukup membutuhkan dana. Nah, maka dari itu kita menggunakan software full network base. Nah, kita kembali ke studio. Ya, kita kembali ke studio. Sekarang yang broadcast mix engineer kita sudah datang. Ya, jadi ngapain? Ya, lagi sibuk guys. Jadi nanti aja. Ya, ini jadi pakai Ableton mungkin sekarang bisa terlihat mungkin bagaimana prosesnya. Ya, apa pendapatnya? Ini EXO ya. Jadi apa pendapat Anda? Ya, sibuk lagi. Aduh, gelap ya, maaf guys. Di atas aja, ya udah. Oke. Atas aja di atas. Ya, ini kesibukan minggu ya, lagi pusing itu guys.
Oke, udah siap wave guys. Lihat fungsinya di YouTube. Gas. 1 standby, 4 aman, 3 standby, 4 standby, 2 aman, akan goyang selama. 3 standby, Mari kita bangkit berdiri saudaraku. 4 aman, Semangat nyanyikan. 1 standby, Cuma saja katakan. 3 aman. Boleh. Ya, sekarang lagi khotbah. Ya, ini tadi EXO yang tadi lagi sibuk sekali. Sibuk sekali. Oh iya. Bagi siapa yang mau nyumbang modal buat beli. Waduh. Mantap. Oke, kebaktian 1 udah beres. Nah, mungkin udah beres, jadi bisa melihat bagaimana setup musik di sini. Untuk piano sendiri di sini di provide Roland RD 2000. Langsung output direct ke digital converter. Ini ada kode ini. Di sini. Nah, untuk bagian 2 dipindahin itu namanya RD 2000, itu synthesizer di sini. Itu juga directly connected ke DI. Nah, di sini daerah main bass juga pemain gitar. Nah, di sini bass dan gitarnya juga directly connected di DI. Kita belum memakai mic amp, masih directly connected di DI langsung ke stage box. Di sini pakai S32 yang terhubung langsung ke mixer front of house melalui AES-50A channel A. Oke. Receiver mic Shure di sini dan berbagai macam receiver lainnya. Jadi dulu waktu zaman itu sampai kecium enggak, jadi memang dulu zaman waktu si Big Mom, Whitebird sama si Kaido masih satu Ya, itu tadi aplikasi untuk mengontrol mixer dari bawah. yang mana Yang tadi kan WhatsApp. udah dibuka. Ya, WhatsApp. Enggak tuh. WhatsApp. Tuhan Yesus penolong dan ini guys, Iya, mantap guys. ini ya guys, Ya, langsung connect guys. Jadi tidak usah bolak-balik ke atas. Mantap.